Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam edisi Sabda Siap Saji, Selasa 28 Juli 2020. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau menghendaki sabdamu ditaburkan bagaikan biji gandum di ladang. Kami mohon semoga kami pantas memperoleh kedamaian yang Kau berikan sebagai janji di dalam sabdamu. Demi Yesus Kristus Putramu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Mereka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, jelas ya bahwa perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada kita adalah tentang kita. Bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita kebaikan. Tetapi apa terjadi dalam refleksi tentang kitab Kejadian, manusia pertama yang diberikan oleh Tuhan kebebasan dan juga menguasai seluruh alam ini, menyalahgunakannya dengan kesombongan. Aku. Maka sesudah itu terjadilah kompetisi. Kompetisi seharusnya dilihat secara positif. Tetapi de facto, kompetisi dalam kehidupan kita itu secara negatif. Maka refleksi tentang dua anak Kain dan Abel menjadikan apa? Satu yang jaya dibunuh. Kain yang membunuhnya. Kenapa? Iri hati dan dengki. Itulah yang disebut dengan lalang kejahatan. Orang baik menderita karena itu. Buktinya Yesus. Yesus mengajarkan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, dan disalibkan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Karena Dia adalah Anak Manusia, Putra Allah, maka Ia bangkit. Karena itu, di dalam perumpamaan yang diuraikan oleh Yesus pada hari ini, ladang ialah dunia, kita, yang diberikan oleh Tuhan kebebasan. Lalu bagaimana kita harus mengisi hidup ini? Dengan yang baik, dengan yang buruk. Maka lalu kita perlu berusaha untuk mengalahkan segala keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Sehingga dengan satu motivasi kita ingin berbuat baik, lalu mengurangi kejahatan, tentu akan ada imbas untuk orang lain. Tetapi tidak mudah. Perjuangan harus menggunakan pengorbanan dan air mata.
Yesus jelas dengan pengorbanannya yang disalibkan untuk kita. Nah, hasilnya kita-kita ini dikumpulkan, diberitakan, dan juga diselamatkan oleh Yesus sendiri. Maka mari kita siap, nikmati hidup. Karena pada waktunya hidup ini akan berakhir, entah kapan. Tetapi nikmati, jangan takut. Tetapi kita mempunyai rambu-rambu dalam hidup. Saling mencintai, saling memaafkan. Mari kita berjalan kembali bersama dengan Yesus. Dunia yang ada adalah sarana dan prasarana. Kekayaan sarana prasarana, jangan melahirkan kesombongan dan ketamakan. Baiklah kita belajar untuk bijaksana, membuat keseimbangan dalam hidup. Sehingga dengan demikian, kita pada waktu dituai, artinya memasuki masa-masa akhir, kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita, memberikan kepada kita peluang dan kesempatan. Dan Tuhan senantiasa memberkati. Maka jangan lupa selalu bersyukur, berterima kasih kepadanya, berusaha dan mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan dalam doa-doa, dan juga mempunyai relasi yang dekat dengan saudara-saudara dalam karya-karya kita. Dan itulah kebahagiaan. Dan pada waktunya kita akan ditanya, apa yang kau buat? Apakah engkau mengasihi aku? Semoga permenungan ini membawa kita untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kita diberikan kesadaran. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu yang luar biasa. Nikmatilah hari-hari kita dengan sukacita. Semoga kita diberkati, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber kebaikan, ajarkanlah kami mendengarkan putra-Mu. Semoga sabdanya menjadikan kami orang-orang yang memusatkan perhatian pada kedamaian dan kebajikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.